Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku channel Aga Tunggal Sejati. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kesempatan kali ini ya, saya mau membahas tentang video yang awal mulanya Gus Samsudin menjadi sasaran hujatan media ya, dan banyak sekali netizen yang menghujat. Nah, ternyata dalang dari semua itu ada di video ini ya, yang akan saya tampilkan. Oke, kita simak bersama ya video yang akan saya tampilkan ini. Nanti kita akan bahas ya ulasannya, bagaimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan ini sudah dalam keadaan ini kami kedatangan tamu mantan kameramen Samsudin atau Gus Samsudin. Ini banyak yang mau saya korek informasi bersama mantan kameramen Samsudin. Ini mantan kameramen pertama dari Samsudin. Ini langsung saya pertanyakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Kang Rizky, laku dia adalah mantan kameramen Samsudin. Intinya nanti akan jelas siapa sebenarnya Samsudin dan bagaimana perobatannya. Intinya di situ perobatannya gimana. Terus terkait kameramen, dia kan juga memegang atau bergelut di dunia perkontenan atau di YouTube. Dia adalah kameramen, otomatis Mas Rizky atau Kang Rizky ini tahu bagaimanakah kontennya, terus bagaimanakah kegiatan di Padepokan Nursyad Sejati, siapa sebenarnya Samsudin dan bagaimana perobatannya. Ini langsung saja ini saya tanyakan kepada Mas Rizky atau memperkenalkan dulu. Ini Mas Rizky, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Terada. Ya, sesuai yang dibicarakan, saya mantan kameramen dari GSJ. Ya. Gus Samsudin Jadab. Iya. Ya, ini sudah kesaksian bahwasanya memang betul ini adalah mantan kameramen Gus Samsudin, dan di YouTube-nya bisa dilihat nanti. Ini memang kameramen pertamanya Samsudin ya ini Mas Rizky ini. Terus ini yang saya tanyakan Mas Rizky terkait Samsudin di kameramen, posisi menjabat kameramen itu bagaimana, yang tahu tentang kontennya itu seperti apa? Iya. Ya, pertama tentang konten perdukunan ya. Iya. Tentang konten perdukunan itu ya mohon maaf karena banyaknya orang yang fanatik, terlalu menyanjung sampai mereka tidak pernah berpikir bahwasanya apakah itu sekedar konten atau memang fakta. Iya. Saya katakan itu semua adalah konten. Ya. Kalau kita bicara secara logika, memberantas dukun santet setiap hari dari berapa tahun yang lalu saya di sana sampai saat ini kok nggak habis-habis. Itu yang pertama. Ya. Jadi untuk konten-konten yang ada di channel YouTube Padepokan tersebut, ya memang
memang semua itu di-set sedemikian rupa, pemainnya siapa-siapa dengan bayaran sekian seperti itu. Iya. Untuk konten yang lain mungkin ya dari awal sudah dibuat settingan, otomatis semuanya juga tercampur ya. Tercampur. Ya, tercampur jadi satu, termasuk dari segi pengobatannya. Iya. Dari segi pengobatannya, ya ini saya klarifikasi dulu kenapa saya keluar dari sana, dikarenakan tentang konten pengobatan dari GSJ. Iya. Dan bukan hanya saya yang keluar, ada mantan Mbah Lurah almarhum Ustadz Ansori, Iya. dan beberapa santri yang lainnya, bahkan santri yang lama sekarang sudah nggak ada. Iya, karena sudah mengetahui segala permainan, segala hal yang diketahui oleh mereka. Ya, yang diketahui oleh mereka. Bahkan ada beberapa mantan santri yang membuka pengobatan sendiri. Ya, menggunakan metode yang sama. Menggunakan metode yang sama. Ya, saya katakan ya pengobatan tersebut memang settingan. Perobatannya settingan. Memang settingan. Ya. Ini stop dulu di situ. Ini saya pertegas. Terus ketika berkonten dulu, ini runtutannya kan konten. Ya. Konten Grebeg Dukun Santet itu memang sudah ada krunya ya. Yang jadi ada dukun itu adalah bayarannya semua ya. Iya. Ini pemirsa atau siapa yang menyaksikan ini bahwasanya memang betul-betul kontennya adalah settingan dan dukunnya adalah dukun bayaran. Terus ini terkait dulu pertama kali jenengan di sana itu bagaimana permainannya Samsudin? Kan ada santrinya, terus ada Grebeg Dukun Santetnya, terus santrinya juga ada yang tahu itu kalau kontennya adalah settingan. Kita di sana memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas menjadi sutradara, ada yang bertugas menjadi kameramen, ada yang bertugas menjadi pemain, dan ada yang bertugas untuk mengamankan para santri. Ya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya siapa, ya, tapi ada yang bertugas seperti itu. Santri tidak ada yang tahu awalnya. Ya, santri tidak ada yang tahu bahwasanya grebek-grebek seperti ini tuh ya memang real. Karena apa? Mereka yang namanya santri ya harus taklim kepada seorang guru. Ya, katakanlah seperti itu. Lama kelamaan bocor. Ya, lama kelamaan bocor. Karena apa? Ketika pemain A, pemain B, pemain C keseringan dipakai, otomatis akan terbongkar dengan sendirinya. Maka dari itu kehabisan pemain, kita ambil satu santri. Akhirnya apa? Semuanya jadi satu ikut. Nah, akhirnya pecah bubarnya itu gara-gara nominal. Ya, bukan gara-gara nominal ya, gara-gara masalah uang memang. Masalah uang itu dalam arti hari ini sumpama yang diajak santri A. Dapat uang sekian. Besok santri B, santri C, santri D. Yang A ini akan merasa kok aku nggak dipakai lagi. Akhirnya keluar ya. Semuanya seperti itu. Kalau dari pribadi saya, almarhum Ustadz Ansori dan beberapa orang yang ada di Padepokan, orang dalam, kita keluarnya bukan karena konten perdukunan. Memang ada ya konten yang saya sebutkan tadi. Terus gini, dulu kan banyak orang yang mengagumi, terus ada santrinya Samsudin itu kan meyakini bahwa Samsudin itu adalah guru spiritual betulan. Terus terkait kayak Irfan Noval itu kakak saya, itu kan ketika dia sudah tahu betul-betul akal bulusnya Samsudin, dia kan juga keluar. Terus itu kan gini, saya dulu kan menelusuri betul, bertanya pada Irfan Noval itu kontennya bagaimana, itu dia nggak tahu bahwasanya dia juga meyakini bahwasanya kontennya adalah betulan. Intinya di sini bisa dipertegas bahwasanya ada kelompok-kelompok sendiri, kelompok dukun ada, santri ada, memang santri nggak tahu apa-apa itu ada gitu ya. Terus
Gini, saya tanyakan lagi. Di sana itu kegiatannya santri bagaimana? Soal namanya santri itu tidak lepas dari ilmu agama yang di situ ada ngaji, entah itu ilmu alat, entah itu fikih dan lain-lain. Intinya ada apa enggak selama jenengan di sana? Selama saya ada di sana, yang namanya santri itu hanya dibekali ruqyah. Ya. Dibekali ruqyah. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, ya santri yang meruqyah. Santri yang meruqyah. Untuk masalah ilmu, tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, saya katakan hanya 5%. Selebihnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh GSJ. Seperti ilmu kebal, ilmu apa namanya, cara menarik buhul. Nah, seperti itu. Kalau masalah pelajaran tentang ilmu agama seperti fikih atau ilmu yang lain, kitab ya. Ilmu kitab itu hanya 5% dan itu pun yang ngajar bukan GSJ, yang melainkan para santri yang memang jebolan pondok. Seperti halnya Ustadz Ansori, almarhum. Beliau yang mengajar karena apa? Beliau jebolan pondok. Terus ada lagi Ustadz Adi. Ya, Ustadz Adi. Dia juga jebolan pondok. Ada lagi Ustadz Khalil, mantan Bahlurah yang kedua. Beliau juga jebolan pondok yang ngajar kitab. Kalau dari GSJ-nya sendiri nggak pernah. Ya mungkin saya katakan pernah untuk konten. Ya. Untuk di depan kamera, di balik kamera nggak pernah. Nggak pernah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sana itu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu untuk kekebalan, terus ruqyah, terus dan cara menarik buhul. Intinya ilmu-ilmu yang berbau mistis itu bagaimana caranya itu diajarkan di sana, gitu ya. Terus terkait gini, saya kan juga pernah mengikuti gemblengan di sana. Lah ternyata gemblengan di sana itu juga disetting gitu loh. Itu bagaimana kalau jenengan terkait yang jenengan ketahui gemblengannya Samsudin itu apakah betul real? Itu kalau diijazahi sama Samsudin itu apakah bisa kebal betulan? Padahal yang kita tahu, yang saya tahu baik lewat YouTube, baik saya pas menyelidiki di sana, itu kan memang alat yang digunakan atau senjata yang digunakan itu enggak tajam betulan, adalah tumpul gitu. Bagaimana itu? Monggo. Ini. Alat yang digunakan memang sejenis parang atau sejenis samurai itu memang tumpul. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetes benda-benda yang menjadi apa namanya pernak-pernik ya, itu menggunakan silet. Sedangkan silet bisa kita tes ketajamannya, kadang sisi sini tajam, sisi sini enggak. Dan yang dipakai itu ujung. Ujung itu selalu tumpul. Ujung silet itu selalu tumpul. Ya, karena yang benar-benar silet itu ya pasti yang tengah. Dan ada lagi yang lain. Ada waktu itu ini para santri cerita semua. Masalah gemblengan yang disiram minyak panas. Ya, disiram minyak panas. Mereka tidak merasakan kepanasan ketika minyak disiramkan ke badan mereka. Tapi ketika apa namanya itu yang buat ini kayak gayungnya lah, apa namanya aku nggak tahu itu kan terbuat dari seng ya, dari besi. Itu yang panas. Ketika nempel di tubuh mereka kepanasan, bukan minyaknya yang bikin panas. Nah, sekarang secara logikanya aja, semua hal yang berbau konten tuh apapun bisa disetting. Air bisa mendidih tanpa ada api, itu bisa. Itu bisa. Intinya berarti memang betul-betul ilmu gemblengannya juga gemblengan abal-abal gitu loh. Sekarang ini bukan menantang atau apa. Coba gemblengan di sana. Katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana.
dites di tempat, jebret, disilet, di apa, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Ya, sampai rumah coba sendiri. Iya. Asah pisaunya, beli silet, nah, coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Ya, saya nggak mau tanggung jawab. Ya, intinya bisa saya simpulkan bahwasannya gemblengannya juga gemblengan abal-abal yang trik, ada di dalamnya banyak trik sulap gitu. Iya. Intinya media atau alat yang digunakan untuk mengetes kekebalan pada orang yang ikut gemblengan itu sudah diakal bulusi oleh Samsudin. Iya. Intinya ada yang tumpul, memang ada yang tajam. Itu kalau yang tajam buat media meyakinkan apa yang digembleng itu diiris ke kertas atau yang lain. Benar. Tapi ketika diiriskan atau diguriskan ke kulit itu yang tumpul, nonton ya. Ya. Terus ini yang saya pertanyakan lagi. Ini kan udah jelas kalau gemblengannya itu memang abal-abal, dan ternyata santri-santri di sana itu memang niatnya betul-betul ingin mencari ilmu spiritual juga. Termasuk gemblengannya itu biar ada yang bisa kebal juga gitu. Ternyata kalau demikian penjelasan dari jenengan itu berarti kan dia menipu orang yang mau kesana. Sangat. Iya, sangat menipu kan, merugikan. Ternyata di sana cuma buat konten yang buat nguntungin Samsudin sendiri. Iya, terus gini. Yang saya tanyakan kalau lagi terkait ilmu gemblengannya kan sudah nyata-nyata seperti itu dari jenengan. Terus sekarang merambah lagi terkait tentang perobatan. Ini bagaimana ini? Ini soalnya banyak saudara-saudara kita yang berobat ke sana. Itu kan orang yang sakit. Terus ini tolong diperjelas. Monggo. Pengobatan dia berganti beberapa kali dengan metode yang dia punya. Yang awal pertama itu keris. Ya, keris sudah bocor. Keris petir itu. Keris petir ternyata ada baterainya. Ya kan? Habis itu merambah lagi ke batu. Batu yang suruh ngambil kerikil ke depan, habis itu dicampur dengan 3 batu yang bisa bergerak. Ya, itu beli di online ada. Saya tahu persis. Setelah itu merambah lagi ke masalah minyak asap, ya kan? Dipegang kepalanya berasap dan lain sebagainya. Itu ada minyaknya, ya kan? Dan saya punya, ya kan? Nanti saya kasih ke panjenengan. Iya. Terus ada lagi yang metode penarikan. Iya, penarikan. Ya. Metode penarikan. Keris tiba-tiba keluar dari kaki. Ya. Sekarang begini, saya praktekkan kecil-kecilan aja. Sumpama ini kaki, ya kan? Ketika ditarik set, langsung begini, plek. Orang percaya ya. Tangan kosong tiba-tiba begini, langsung begini. Tapi kenapa dia harus begini? Begini dulu terus begini. Otomatis kerisnya itu ditaruh di sini. Nah, dia akan begini, nah baru begini gitu. Intinya ditaruh dulu di sini. Iya, dan itu yang tahu bukan hanya 1-2 orang dalam tahu semua. Ya, intinya perobatannya juga seperti itu. Intinya trik sulapnya dilaksanakan oleh Samsudin. Penarikan adalah yang ditarik tidak lain adalah barangnya sendiri. Iya, benar. Itu ya Allah sangat merugikan bagi orang-orang yang sakit. Itu sudah mengeluarkan biaya, itu ditarik atau diobati dengan trik-trik sulap seperti itu. Terus terkait ini kan ada biaya. Biayanya berapa, Mas, kalau pembersihan di sana? Pada saat saya di sana itu yang kita mengukur dari wilayah, dan apa saja yang kita persiapkan. Kalau di wilayah kita sendiri, di wilayah Blitar mungkin ya kisaran angka 10 juta. Kalau merambah ke yang lain, ke daerah lain, ke Jawa Tengah itu kalau nggak salah kemarin antara 40 sampai 50. Ada yang mau? Ada. Ya Allah. Ada dan banyak. Ya. Seperti itu pemirsa.
seperti itu kelakuannya Samsudin. Ternyata pembersihannya juga trik sulapnya dimainkan. Terus orang yang sakit, pembersihan di rumah itu ditarik sebegitu banyaknya sama Samsudin. Dan trik-trik pengobatannya ada banyak. Ini penarikan yang sudah dibedah oleh Mas Rizky, ternyata yang ditarik adalah bendanya sendiri. Iya. Terus terkait perobatan media kelapa yang jenengan ketahui bagaimana Mas Rizky? Media kelapa itu kita mainnya memakai, tergantung apa yang dimasukkan ke dalam ya. Kita sangat jarang sekali melihat yang di dalam tuh benda-benda yang besar. Pasti benda-benda yang kecil yang sekiranya bisa masuk. Ya bisa masuk. Gampang masuk ke dalamnya. Kalau mungkin cairan darah itu melalui suntikan. Ya, pakai suntik sapi. Ya, pakai suntik sapi. Karena suntik sapi itu tergolong jarumnya keras. Ya, sekarang suntik biasanya nembus tulang tuh bisa loh. Ya kan, tulang yang ya bisa kita katakan keras. Ya, bisa nembus. Apalagi tempurung kelapa kan. Itu sangat bisa. Malah kelapanya kelapa muda sangat bisa. Kalau yang dimasukkan benda-benda seperti keris dan sebagainya itu di pas inilah ya, pas apa namanya buat pegangannya itu. Kelapa kan pasti ada ininya kan, nah itu bagian atasnya itu kita buka. Ya rapi, pokoknya harus rapi. Gimana pun caranya kita buka, kita lubangi kecil pakai bor. Nah, kita masukkan apa yang perlu, keris atau apa atau tanah. Habis itu kita lem. Nah, lemnya yang kuat. Kalau nggak kuat kita pegang begini aja, jatuh. Pasti jatuh. Dan saya itu bukan menjalankan ya. Disuruh untuk membuat itu 2 kali. 2 kali. Ya, ini kan kesaksian jenengan dan itu pun gini, itu hanya untuk alasan buat konten dukun, ternyata buat pengobatan. Ya, itu makanya kalau saya tahu itu untuk konten pengobatan, saya nggak akan mau. Karena dia bilang, karena gini, jujur-jujuran aja, dia itu nggak tahu bahwasanya ada orang-orang yang paham betul dengan pengobatan dia, gitu loh. Dia itu nggak tahu orangnya yang mana. Tapi ketika mereka keluar jebret, tahu semua. Oh ini yang tahu, oh ini yang tahu. Ya. Terus lagi, ya banyak nih yang nanya, kenapa saya kok diem aja, ya kan? Kenapa nggak langsung, kalau udah tahu begini, kenapa nggak langsung ngomong ke publik, ya kan? Ada beberapa faktor. Faktor pertamanya adalah bukti, ya kan? Faktor pertama adalah bukti. Karena apa? Kita nggak akan bisa membuktikan itu semua karena apa? Itu semua sudah di-set. Di-setnya seperti apa? Contoh penarikan. Semua pasien wajib mematikan HP, kecuali kameramen. Penarikan tidak boleh ada kamera sama sekali. Kamera boleh ada ketika ruqyah, ketika ada yang jadi mediator. Tuh, ya kan? Yang keduanya, tempat saya itu tergolong dekat, dan saya tergolong orang yang ya mohon maaf tahu dengan trik-trik mereka, ya kan? Dan saya jujur-jujuran aja 2 kali disamperin sama ya orangnya dia. Ya. Intinya Mas Rizky ini kok kenapa diam saja? Kenapa tidak mempublikasikan apa yang dia tahu, menginformasikan apa yang dia tahu? Intinya ada beberapa faktor. Ada semacam pengancaman juga gitu ya, bisa dikatakan ada seperti itu. Terus sebenarnya kan ada banyak sekali toh pengikut Samsudin yang sudah mengetahui. Itu juga tidak membuka, itu mungkin juga banyak yang mengalami seperti Mas Rizky. Itu ada nggak yang lain? Banyak yang merasa diancam, ya kan? Banyak yang merasa diancam. Yang keduanya seperti yang saya bilang di awal, banyak yang membuka praktek sendiri dengan cara itu, gitu loh. Malah yang parahnya itu. Iya, jadi meneruskan kan. Ilmunya Samsudin digunakan untuk menipu juga. Iya, banyak yang ada yang vakum, malah biar nggak berisiko. Ada yang diam seperti Mas Rizky, tidak mempublikasikan apa yang dia tahu. Itu cukup vakum saja. Tapi alhamdulillah
ini Mas Rizky ini sudah berklarifikasi biar apa, biar nopo banyak yang tahu, terus ini bisa terselesaikan, ini bisa ditangani secara langsung khususnya oleh para ulama-ulama setempat. Iya. Dan beberapa waktu, sekitar berapa bulan ya, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu ya, Pak Naja ini pernah saya ajak ke lokasi-lokasi di mana tempat kita syuting dukun, di mana tempat kita penarikan, seperti explore. Pak Naja sudah tahu tempatnya dan ada videonya. Jadi apa yang kita lihat di situ itu ya hanyalah namanya hiburan ya, namanya hiburan, namanya konten, hanyalah sekedar menghibur, ya, namanya sekedar menghibur. Tapi kalau ini bukan hanya menghibur, memanfaatkan segala sesuatu yang ada, gitu. Makanya kenapa banyak sekali orang yang nggak suka dan yang suka, tapi kebanyakan yang suka malahan ya, kebanyakan yang suka ya karena itu. Karena mereka sudah terlalu fanatik, terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Pada akhirnya ya itu tadi, banyak orang yang merasa tertipu tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Intinya gini, kenapa banyak orang yang fanatik membela Samsudin itu kan dia berkostumnya pakai jubah, mengaku pernah mondok beberapa tahun. Malah saya melihat itu ada katanya 7 tahun mondoknya. Itu terkait ini kan dia bisa dikatakan itu adalah dukun berkedok agama, yang mana dia mengaku sebagai santri yang pernah mondok, terus dia mendapatkan ijazah dari beberapa kiai. Itu soal ilmu keagamaan yang saya tanyakan itu bagaimana Mas Rizky tentang Samsudin itu, yang jenengan tahu. Tentang keagamaan ya saya katakan hanya 5% juga, ya hanya 5%. Dia itu mau ngomong, tidak mau menjalankan. Mau ngomong, tidak mau menjalankan. Ya seperti halnya bagaimana caranya kita ABCD, wajib sholat, dia nggak sholat. Nggak sholat. Kita wajib membaca Al-Quran, dia mohon maaf ya bacanya juga nggak terlalu lancar. Ya bisa tapi nggak terlalu lancar. Baca kitab bisa kita lihat di channel YouTube-nya dia, membaca kitab dari awal sampai akhir, penjelasannya yang panjang, baca kitabnya cuma alhamdulillah. Udah itu aja. Iya. Kalau kita katakan dia itu mondok, dari ceritanya dia mondok, ya kan, orang banyak yang percaya, tapi orang nggak tahu sepenuhnya cerita dari istrinya itu malah beda jalurnya. Ya, beda jalurnya. Dia pernah katanya mondok di ini berapa tahun ya kan, sampai ABCDEFG, tapi dari cerita istrinya dia dari Lampung menikah ke Jawa Barat kerja, ya kan, kerja di pabrik besi. Di tahun yang diceritakan istrinya sama dengan tahun yang diceritakan Samsudin ketika mondok. Nah, itu bertolak. Kan nggak nemu kan kita logikanya di mana, dia mondoknya gimana kok tahu-tahu di tahun itu juga sama gitu loh. Dan itu karena saya orang awal di sana, sebelum, ya mohon maaf, di sana itu dulu masih tempat barang bekas, pengepul, ya. Dari ya rumahnya yang masih sederhana sampai yang sekarang megah itu saya tahu semua. Makanya ya saksinya Pak Naja juga lah. Saya awal di sana dari tahun 2019 ya. Dari masih bener-bener nol. YouTube itu masih nol. Ya kita tahu semua cara-caranya bagaimana, terus trik-triknya bagaimana. Sebenarnya Pak Naja itu juga tahu, tapi hanya kurang ini aja ya, kurang ya butuh yang pasti. Ya gitu. Iya, ini kalau itu dibilang Mas Rizky itu sudah detail betul, bahwasanya dia cuma mengaku mondok, bahwa malah saya itu menelusuri sampai di saudaranya Ngawi itu saya tanyakan pernah mondok atau tidak, terus saya tanyakan kepada mertua,
terus dikasih tahu sama Mbak Leha, istrinya Samsudin, itu Samsudin nggak pernah mondok gitu. Tapi dia mengaku pernah mondok. Itu kan dia untuk apa? Ya untuk meyakinkan para pasiennya bahwasanya dia itu adalah orang pintar betulan. Iya. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, bagaimana dan seperti apa ungkapan-ungkapan dari dua orang ini ya, yang mana mereka membuka atau istilahnya menceritakan hal-hal yang ya menurut netizen itu suatu aib ya, atau membongkar suatu rahasia yang itu pun sendiri belum tentu ya kebenarannya. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri ya, bahwasannya orang yang berbuat baik itu tidak akan selalu menerima kebaikan pula ya. Dan yang pasti barang siapa yang membuka aib orang lain ya, niscaya Allah akan membuka aibnya sendiri. Jadi bahkan Allah pun menutupi aib-aib hambanya ya. Jadi kenapa kita sama hamba saling membuka aib. Dan satu lagi ya, pesan yang pernah disampaikan guru saya, bahwasannya siapapun yang mencari keburukan orang lain, maka yang kita temukan hanyalah keburukan. Karena sesuai dengan tujuan kita mencari keburukan, yang kita dapatkan juga keburukannya. Jadi cobalah kita mencari kebaikannya, maka yang kita temukan hanyalah kebaikannya. Tapi kalau kalian belum mampu untuk hanya mencari kebaikannya, jadi lihatlah kebaikannya dan lihat keburukannya. Jadi seimbang, jangan hanya tentang keburukan saja ya. Jadi semoga lekas sadar ya, kita hanya bisa mengingatkan, kita sama-sama manusia ya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu, dan wassalam.